Desi olah Ibu. diolah dengan Desi keterangan pasti Bu. Desi kemudian keterangan Tidak tahu ya Bu. saya mari sebelum kita lanjut materi ini ada yang masih ingat minggu lalu Ada Ibu minggu lalu tentang apa? larutan dan campuran Bu. Ada yang tahu apa itu larutan homogen? Ada Ibu. Larutan homogen adalah merupakan campuran yang komponen penyusun kedua larutan melarut sehingga tidak dapat dibedakan lagi kedua bahannya. Contohnya adalah sejumlah kecil gula yang dimasukkan ke dalam air. Gula secara perlahan akan menghilang karena pada saat gula murni berbentuk padat, namun setelah dimasukkan ke dalam air berubah mencair atau dikatakan sebagai larutan sempurna. Nah, jadi larutan homogen adalah campuran yang komponen penyusun kedua larutan telah sempurna sehingga tidak dapat dibedakan. Ada yang masih ingat apa itu campuran heterogen? Larutan heterogen merupakan campuran yang komponen penyusunnya tidak melarut sempurna, yang artinya terdapat di bidang batas antara kedua komponen tersebut. Ya, jadi campuran heterogen merupakan campuran yang komponen larutannya berlarut sempurna, yang artinya terdapat dua bidang yang bisa dibatasi. Baik, kita berlanjut dengan materi kita hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini.
diharapkan mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan saat aditif. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengetahui macam-macam saat aditif alami dan saat aditif buatan. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengetahui fungsi bahan aditif alami dan buatan. Yang keempat, siswa diharapkan mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan saat aditif. Mungkin saya bisa membaca kembali tujuan kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama apa yang dimaksud dengan saat aditif, yang kedua macam-macam saat aditif alami dan buatan, yang ketiga fungsi bahan aditif alami dan buatan, yang keempat apa yang dimaksud dengan saat aditif, dan yang kelima macam-macam saat aditif. Nah, jadi bagian kita hari ini tentang saat aditif dan aditif. Ada yang tahu apa itu saat aditif? Saat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi dengan tujuan untuk menambahkan kemenarikan sehingga bisa bertahan lama. Ada yang dapat yang lain? Saat aditif adalah zat yang menumbuhkan kelebihan dan ketergantungan, sedangkan saat aditif adalah zat yang ditambahkan untuk makan atau minuman. Ya, jadi saat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksinya. Penambahan zat aditif dari makanan berdasarkan pertimbangan agar mutu dan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga dan untuk mempertahankan nilai gizi. Nah, bahan-bahan baku dalam pembuatan zat kimia itu dibedakan menjadi 4. Ada yang tahu? Kedua, manis, pengawet. ya, jadi bahan baku dalam pembuatan zat aditif itu ada 4. Pertama, ada bahan pewarna, ada pemanis, ada pengawet, dan ada penyedap rasa. Bahan pewarna adalah zat aditif yang ditambahkan untuk meningkatkan warna pada makanan atau minuman. Kalau ibu Kenapa terlambat? terlambat ibu, Minggu depan tidak boleh terlambat lagi. ibu masih sama dulu. Kita lanjut. Bahan pewarna ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada bahan pewarna alami dan kedua ada bahan pewarna buatan. Bahan pewarna alami adalah bahan pewarna yang dapat dihasilkan dari alam, baik itu dari tumbuhan maupun dari hewan. Yang kedua ada bahan pewarna buatan. Nah, bahan pewarna buatan ini adalah bahan kimia yang dibuat dan dipilih karena memiliki beberapa keunggulan. Misalnya harganya murah, jadi praktis, dan warnanya lebih pekat. Yang berikut ada pemanis. Pemanis ini adalah zat kimia yang ditambahkan pada minuman atau makanan untuk meningkatkan rasa manis yang lebih kuat dari makanan dan minuman yang kita minum. Pemanis yang ditambahkan pada makanan dan minuman misalnya gula pasir, gula tepung, gula merah, kulit kayu manis. Dan pemanis buatan ini antara lain ada aspartum, sukarin, kalium, dan siklamat. Yang ketiga ada pengawet. Pengawet bahan makanan ini dilakukan secara
setiap makanan yang sering kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikut ada zat aditif. Nah, zat aditif ini adalah zat yang apabila dikonsumsi oleh organisme dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Misalkan ibu kasih contoh, orang yang kecenderungan kopi, kalau tidak minum kopi kepalanya sakit. Terus satu contoh lagi yaitu makan rokok. Ketika orang sudah kecenderungan rokok, kalau berhenti sengaja pusing atau kepalanya sakit. Nah, zat aditif ini dibedakan menjadi 3, yaitu zat aditif narkotika, zat aditif bukan narkotika dan psikotropika, dan yang ketiga adalah zat aditif psikotropika. Yang pertama, zat aditif bukan narkotika dan psikotropika adalah zat aditif yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin juga sering kita konsumsi pada bahan makanan atau minuman yang mengandung zat aditif. Zat-zat aditif yang bukan narkotika tuh ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Atau pernah baca di internet atau di buku? Tidak, Ibu. Ya, jadi zat-zat aditif bukan narkotika itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kafein, yang kedua ada nikotin. Yang kedua ada zat aditif narkotika. Nah, zat aditif narkotika ini sangat berbahaya dan penggunanya dilarang di seluruh dunia karena pengguna narkotika tidak akan memberi efek positif pada tubuh kita, tetapi malah memberikan efek yang negatif. Jika sering kita gunakan, maka penggunanya akan mengalami penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri. Yang ketiga ada zat aditif psikotropika. Zat aditif psikotropika ini merupakan zat atau obat baik alami maupun sintetis yang bukan merupakan narkotika. Mungkin itu sekilas materi dari Ibu. Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, Martha, Desi, dan Narde. Kelompok kedua, Chelsea, Feby, dan Yuki. Silakan bergabung ke teman kelompok. Jangan ribut dan berhati pakai mulut. Ya, Ibu. Silakan mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu siapkan pada LKPD. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Bisa cari referensinya dari internet ataupun buku.
sisa 10 menit kerja baik-baik ya. Iya, Ibu. Sudah selesai kerjaannya? Dari Sudah, Ibu. kelompok 1, sudah Bu. Kelompok 2, Sudah, Ibu. baik, jadi yang pertama presentasikan materi diskusinya kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi kami. Yang pertama itu sebutkan contoh bahan pewarna alami dan buatan. Bahan pewarna alami yang pertama itu ada biru, contohnya seperti buah murbe dan buah anggur. Yang kedua itu coklat, contohnya seperti buah pinang, kakao dan karmel. Yang ketiga itu merah, buah naga dan buah bit. Jingga, contohnya seperti buah sambo. Yang berikut hijau, contohnya seperti daun kucing. Yang berikut itu merah muda, contohnya seperti kulit kayak mahani. Yang berikut itu oranye, contohnya seperti wortel. Yang kedelapan itu kuning, contohnya seperti kunyit. Pewarna buatan yang pertama itu biru berlian, pewarnanya itu ada oranye. Yang kedua itu coklat hate, itu managet. Yang ketiga eritrosi, itu metanin flu. Yang keempat itu hijau EVJ, itu contohnya itu sendal satu. Yang berikut hijau es, itu alkanat. Yang berikut itu merah orange, itu Poncheo 3R. Itu ada pemanis. Yang kedua itu sebutkan perbedaan pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami itu yang pertama itu gula tebu. Gula tebu atau gula pasir mengandung zat pemanis fruktosa yang merupakan salah satu jenis glukosa. Gula tebu atau gula pasir yang diperoleh dari tanaman tebu merupakan pemanis yang paling banyak digunakan. Selain memberi rasa manis, gula tebu yang bersifat mengawetkan. Yang kedua itu gula merah merupakan pemanis dengan warna coklat. Gula merah merupakan pemanis kedua yang banyak digunakan setelah gula pasir. Kebanyakan gula jenis ini digunakan untuk makanan tradisional seperti misalnya pada bubur, dodol, dan gula lalu. Yang berikut itu madu. Madu merupakan pemanis alami yang dihasilkan oleh lebah madu sehingga sebagai pemanis. Madu juga banyak digunakan sebagai obat. Yang berikut itu kulit kayu manis merupakan kulit kayu yang berfungsi sebagai pemanis. Yang kelompok 2 silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan bahan pewarna yang diizinkan dan bahan pewarna yang tidak diizinkan. Yang pertama itu bahan pewarna yang diizinkan. Nah, bahan pewarna yang diizinkan itu contohnya biru berlian, coklat ate, eritrosin, hijau FCC, hijau es, indigotin, karmolisin, kuning FCF, kuning quinolin, dan juga merah alura. Itu contoh pewarna yang diizinkan. Sedangkan pewarna yang tidak diizinkan yaitu auramune, oranye G, oranye RN, red, magenta, metanu, Ponceu
Ceau, Risoine, Coklat Roll FB, Oil Yellow 91, Alkanet, Guinea Green, Orange, Archil dan Orchid, Violet, Oil Orange, Oil Yellow, Butter Yellow, dan juga Conceau 3R. Itu merupakan pewarna-pewarna buatan yang tidak diizinkan atau tidak layak untuk digunakan dalam bahan makanan ataupun minuman. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Nah, jadi yang anak-anak sudah presentasikan itu sudah bagus. Lebih giat lagi belajarnya, dan minggu depan lebih fokus lagi pada materi. Ya, Ibu. Itu mungkin materi dari Ibu. Apakah ada yang belum dimengerti, anak-anak bisa bertanya. Terima kasih, Bu. Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu keluar dari kelas ini, Ibu mengecek kembali kehadiran anak-anak. Yang tadi terlambat, Hei, Bu. Maria Magdalena Siti, Bu. minggu depan tidak boleh terlambat lagi. Ya, Ibu. Masih ada lagi? Silakan. Sebelum kita mengatur kelas, mungkin salah satu dari kalian bisa memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita pulang, mari kita menyiapkan dasar. Tugas untuk minggu depan, mungkin ketua kelas bisa mengikuti Ibu ke ruang guru untuk mengambil tugas. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan. Ya, Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was